Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji yang Allah sekalian, alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di masjid ini melaksanakan ibadah qiyamul lail. Alhamdulillah kita sedang melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Sholat yang salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat jemaah sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah 2022 Miladiah. Di sini akan sampaikan tertib acara pada malam hari ini yang insyaallah akan kita laksanakan. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ansari Al-Hafiz. Kemudian langsung ke acara pokok, yaitu ceramah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Saifuddin QHMA. Beliau salah seorang dosen Stainsar Riau dan pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Bintan. Nanti pada beliau sebagai penutup kita minta untuk memimpin doa bersama. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kalimat, mari kita dengar pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ansari Al-Hafiz. Mari Ustaz, waktu yang kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila Dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan shakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ard
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ansori yang telah menyampaikan Alhamdulillah ini. Semoga beliau yang menyampaikan dan kita yang mendengarkan insyaallah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kita masuk kepada ayat inti, yaitu yang bayan atau ceramah tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah. Pada yang kita muliakan Al-Haram Ustaz Saifuddin QHMA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu sirra wa akhfa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi min ahli tuqa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid As-Sakinah Tanjung Pinang beserta seluruh pengurus yang sempat hadir di malam mulia ini, yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz wal asatidzat, imam kita al-hafiz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam awal Sya'ban tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk datang ke masjid menghadiri peringatan Isra Mi'raj. Ini belum terlambat, bahkan besok malam juga ada, lusa malam juga ada, malam Ahad juga masih ada. Ini nanti bisa nyambung dengan menyambut Ramadan jadinya kalau begini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat kita memperingati Nabi besar Muhammad ini nyata keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hadiah besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hadiah besar bagi kita umatnya, bahkan menjadi hadiah besar bagi umat manusia. Mungkin malam ini yang kita kaji dengan kita coba mengangkat tema melalui peringatan Isra Mi'raj. Kita berusaha memi'rajkan diri, karena kalau kisahnya udah dari zaman dahulu kala, yaitu terus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa disebut Isra Mi'raj ini hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini kalau dilihat dari asbabnya, itu adalah sebagai penguat. Kalau bahasa kami, bahasa Lombok, itu pengodop-odop, penyejuk dan membesarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu baru ditinggal wafat oleh istri beliau tercinta Siti Khadijah dan paman beliau yang luar biasa Abu Talib. Kedua sosok inilah yang sejak awal menjadi benteng terdepan dalam mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya Siti Khadijah sampai Siti Aisyah itu cemburu. Inilah istri yang sangat cemburu, dan cemburunya itu memang agak unik. Dia cemburu kepada orang yang sudah meninggal.
Siti Aisyah tidak cemburu kepada istri-istri Rasul yang lain yang masih hidup, nggak takut bersaing, karena dalam tingkat ini nampak Rasul sangat dekat dengan Siti Aisyah. Justru Siti Khadijah yang sudah meninggal yang dicemburui oleh Siti Aisyah. Kenapa? Walaupun sudah meninggal, tapi Siti Aisyah selalu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Siti Aisyah nanya, "Ya Rasul, mengapa Siti Khadijah yang sudah lama meninggal disebut terus? Emang kami ini tak ada di hadapan Rasul?" Kata Nabi, "Memang kalau dibanding dengan Siti Khadijah kalian kalah. Ketika semua orang menganggap saya gila, pembohong, tak ada yang mau beriman, dialah Khadijah yang pertama-tama beriman. Dialah yang pertama-tama mengorbankan hartanya untuk perjuangan Islam. Dialah yang pertama-tama menguatkan hati saya, semangat saya untuk mendakwahkan Islam ini." Tapi apa yang terjadi? Khadijah juga manusia, pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Abu Talib yang mati-matian membela, mendukung perjuangan atau dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wafatlah kedua tokoh yang besar ini. Dalam riwayat yang sering kita kenal, itu tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau 2 tahun sebelum hijrah. Walaupun pendapat ini oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum, pendapat ini agak lemah. Karena apa? Karena Siti Khadijah dalam satu riwayat juga meninggal menjelang Nabi hijrah ke Madinah, sehingga ada juga pendapat Isra dan Mi'raj itu terjadi 6 bulan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Abu Talib paman Rasul dan Siti Khadijah istri tercinta yang sangat membela dakwah beliau wafat, maka mulai semakin gencar orang kafir Quraisy mengecam dakwah Nabi, menghalangi dakwah Nabi, bahkan merancang bagaimana cara untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di tengah-tengah terjadinya kesedihan, sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita, maka disitulah Allah memanggil Rasulnya dengan mengisra mi'rajkannya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar Muhammad Rasulullah itu tahu, lihat langsung tanda-tanda kebesaran kami, bahwa Allah itu maha besar, Allah maha agung, Allah maha tinggi, Allah maha kuasa. Muhammad, jangan kau bersedih. Muhammad, jangan kau takut. Muhammad, jangan kau gentar. Walaupun istrimu, walaupun pamanmu meninggal dunia, tapi Allah yang maha kaya, maha agung, selalu ada membackup-mu. Tak percaya, maka dipanggil Rasul Isra Mi'raj. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita baca dalam hadis sahih, bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha, semua itu
melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Isra dan Mi'raj itu menjadi hadiah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Isra dan Mi'raj ini menjadi hadiah bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim yang biasanya memang malam Kamis, cuma malam ini ganti tema. Kalau kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kita lihat dalam sejarah perjalanan manusia, dari manusia pertama terjadi nuzul, turun dari langit, turun dari surga. Drama proses turunnya manusia dari surga ke alam dunia ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 hingga ayat 39. Nantilah kita baca. Yang pada puncaknya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin." Panjang cerita itu di dalam Al-Quran disebutkan. Yang mulanya Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan, ada yang meragukan, misalnya ada usul dari malaikat, dan ternyata setelah terbukti kelebihan Nabi Adam, Allah menyuruh para malaikat hormat kepada Adam. Ternyata iblis sombong, tak mau mengikuti, sehingga iblis pun dikutuk. Nabi Adam ditempatkan di dalam surga. Maka iblis berusaha semaksimal mungkin menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, yang pada akhirnya tergoda memakan buah khuldi. Setelah makan buah khuldi itu, Nabi Adam pun diturunkan dari surga menuju ke bumi. Itu dalam surah Al-Baqarah. Maka kalau Rabi pertama, Rasul pertama Nabi Adam alaihissalam, terjadi proses drama penurunan dari surga ke bumi secara fisik, bukan secara martabat. Maka Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi drama dengan fisik juga, dari bumi menuju ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga ke Sidratul Muntaha, yang puncaknya Allah katakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sungguh dia Muhammad itu melihat Jibril untuk kali yang lain, yaitu ketika dia di Sidratul Muntaha. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan hadiah bagi kita untuk menaikkan derajat kita, agar bisa derajat ini kita juga dekat dengan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak hanya menghentakkan akal sehat manusia yang pada masa itu tentu memang tak masuk akal. Hanya kurun waktu kurang dari 1 malam, Nabi bisa bolak-balik dari Mekah ke Palestina. Nggak usahlah hijrah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bolak-balik Isra saja
itu memang tidak masuk akal di zaman unta saat itu. Bedalah sekarang kalau zaman Garuda, ya Bu, nggak aneh. Ke Jakarta bolak-balik 1 hari, percaya orang sekarang. Tapi kalau coba zaman dulu, nggak ada mobil, nggak ada motor, belum ada sepeda, yang ada cuma unta, nak bolak-balik ke Jakarta, nak berenang ke laut, tak bisa. Maka begitulah akal sehat kafir Quraisy saat itu tak menerima. Karena itu Allah katakan subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj enggak cukup dengan pendekatan logika, rasional, akal, karena akal tak nyampe. Baru akan menjadi yakin kita kalau pendekatannya adalah pendekatan keimanan. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga menjadi ujian keimanan bagi kita. Bukan saja bagi kita, ya termasuk juga orang-orang kafir Quraisy yang awalnya itu memang tidak percaya kepada Nabi, makin bangga, makin tak percaya. Abu Lahab, Abu Jahal, dipanggilnya Abu Bakar, Abu Bakar, kau dengar cerita tak itu sahabatmu itu Muhammad, katanya tadi malam dia pergi itu ke Palestina, sekarang balik lagi di sini, kau percaya tak? Udah gila itu, mana mungkin. Kata Abu Bakar, siapa yang bilang begitu? Dia Muhammad. Kalau kau nggak percaya, coba kau jumpai dia, dengar ceritanya. Oh, beliau yang ngomong gitu. Iya, kata mereka. Kalau Rasul yang ngomong begitu, jangankan cuma ke Palestina, yang jauh dari itu pun saya percaya, nggak perlu ragu, nggak pakai mikir, karena saya pakai yakin. Karena itu Abu Bakar dipanggil dengan gelar As-Siddiq. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, semoga dengan ini keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Bagaimana caranya? Yang pertama, ayat Isra Mi'raj itu kan diawali dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhana, maha suci Allah. Ini tasbihnya malaikat. Maka di dalam sholat inilah yang kita baca saat kita ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Waktu kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berarti saat kita salat, kita sebetulnya sedang mi'raj. Karenanya mi'rajul mu'min as-salah. Mi'rajnya orang mukmin adalah salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa korelasi antara Isra Mi'rajnya Nabi dengan salatnya kita? Nabi di Isra Mi'rajkan agar tahu kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah. Kita disuruh salat agar mengakui kebesaran Allah. Kita nunduk, kita hina, kita nyungkur. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah yang maha agung. Allah maha agung, kita lemah hina. Subhana rabbiyal a'la, Allah maha tinggi, kita maha rendah. Bukan maha, sangat rendah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling sombong ialah orang yang tak mau sholat. Karena apa? Tak mengakui kemahatinggian Allah, kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah. Maka jidat dia yang dianggap paling mulia nggak mau menyentuh lantai. Kalaupun nyentuh terpaksa. Tapi kalau kita justru, apalagi kalau kita baca Ihya Ulumuddin
bagaimana syarat batiniah dalam ibadah salat. Kita mulai dari takbir sampai salam, itu pengagungan kepada Allah. Kita mulai dari takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil. Makanya kalau Allah sudah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil. Allahu Akbar, hanya urusan dengan Allah, urusan yang paling besar. Urusan yang lain kecil. Agar kita sadar, setiap waktu kita dipanggil oleh Allah melalui muazzin. Betul Bu? Dengar muazzinnya? Dengar. Bagus. Apalagi mic kita bagus. Banyak orang ribut hari ini gara-gara bab azan. Cuma saya merenung, kalau azan sebesar ini saja banyak tak nyampe ke masjid, bagaimana kalau nggak keluar suaranya? Karena itu Bapak Ibu, mari melalui peringatan Isra Mi'raj ini, dengar azan atau tidak, datang ke masjid. Coba kita perhatikan, oleh guru kita tadi, oleh imam kita, bacakan kita Al-Quranul Karim, akhir dari surah Al-Isra ayat 1 ini, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Walaupun mata jelas, telinga macam gajah, tapi ada orang tak dengar azan. Walaupun kita sudah bahas dalam surah Abasa, Abdullah ibn Ummi Maktum matanya buta, tapi pendengarannya, pendengaran telinga, pendengaran hati bagus. Walaupun dia buta, dia tidak pernah ketinggalan sholat subuh. Yang disebut pertama kali oleh Allah As-Sami', mendengar. Begitulah kita lahir. Setiap bayi yang lahir, yang hidup pertama kali yang aktif itu pendengaran. Pendengaran, dia mencari suara. Karena itu bayi yang baru lahir diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan macam azan tadi, terkejut dia terlalu besar, kecil-kecil aja. Jangan sampai macam di YouTube pula, mungkin karena nggak pernah azan, takbiran pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang udah nonton? Kata istrinya, bang, itu takbiran bang, Allahu Akbar cuma 2 kali aja. 2 kali, ketahuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mulai takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagaimana kita merasakan Allah Maha Besar? Hanya urusan dengan Allah, urusan yang paling besar. Ini akan menghantarkan kita untuk Mi'raj. Bapak Ibu, kita seringkali urusan duniawi kita besar-besarkan. Urusan Allah tak dibesar-besarkan. Contoh, kalau ada anak berhasil jadi doktor atau jadi dokter, bangga tak Bu? Alhamdulillah, anak saya udah profesor doktor, jadi dosen di STAIN. Anak saya yang satu dia jadi wakil bupati, anak saya yang satu jadi anggota dewan. Mantap, bangga. Tetapi anak dia tak pandai sholat, tak pandai baca Quran, dia tidak sedih. Ada ibu-ibu melihat anaknya yang tidak masuk sekolah, ngamuk. Ada orang tua cerita sama saya, gimana panas saya, pusing saya dibikin. Dia yang sekolah, kami yang pusing. Kenapa Bu? Gara-gara PPKM, anaknya sekolah SMP. Terus
saya yang disuruh pergi ngambil tugasnya di sekolah. Ya terus bapaknya yang ngerjakan di rumah, anaknya main-main aja, nanti naik kelas. Ibunya mau meninggalkan rumah pergi ke sekolah demi anak untuk bisa naik kelas. Bapaknya rela berhenti dulu kerja karena ngerjakan tugas anaknya. Tapi ketika anaknya tak nyampe di TPQ, anaknya tak nyampe ke masjid sholat berjamaah, rela nggak orang tua ninggalkan kerjaan agar anaknya bisa sholat berjamaah di masjid? Rela tak pak? Bukan tak rela lagi, tak tahu memang. Sampai kata sampai. Urusan dunia betapa marahnya kita, tapi urusan akhirat, nilai anak kita merah di rapor, malu ibunya. Waktu 5 waktu bolong, ibunya santai-santai saja. Itu satu. Yang kedua, kalau urusan duniawi, urusan kita dicela, dicaci, dimaki, diapakan, harga diri, lapor, saling balik lapor, harga diri dijatuhkan. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dibayangkan Bapak Ibu, kita mau lihat gambaran apa yang dibesarkan oleh Nabi. Nabi bukan sekedar dicaci, dibilang gila, dibilang tukang tenung, dibilang tukang sihir, dilempari tai onta, luar biasa pokoknya. Tapi Nabi sabar. Sahabat aja yang kasihan, tak mau balas. Tapi ketika agama Allah yang diganggu, Nabi terdepan. Ketika perang Hunain, umat Islam kocar-kacir karena terjebak dengan serangan mendadak. Apa kata Nabi? Nabi maju ke medan, ke tempat musuh. Di saat para sahabat kabur, beliau maju lalu mengatakan, "Anan nabiyullah kadib, ana Muhammad bin Abdul Muttalib. Saya Nabi bukan pembohong. Saya ini anak cucunya Abdul Muttalib. Ayo siapa yang berani?" Kalau agama sudah diganggu, Nabi terdepan. Tapi kalau diri pribadi beliau dihina, dicaci, diganggu, bahkan disepakati untuk dibunuh, Nabi maafkan dan Nabi tidak perbesarkan. Mari kita berpikir sekarang. Kira-kira kalau kita dicela, anak kita disinggung, ngamuk nggak kita? Tapi kalau agama kita mau dihabiskan, slow nggak kita? Mana yang kita besarkan? Ada juga orang kalau urusan dunia, urusan dunia, nggak dapat duitnya cuma 10.000, nggak bersyukur kepada Allah karena ukuran sukses dia ukuran duit. Tapi orang yang sudah dekat dengan Allah bukan ukuran duit, ukuran kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau ada kita umpama ini ada HP, kalau HP hilang, sedih tak Bu? Sedih, nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Tapi kalau misalnya sholat tahajudnya hilang, sedih tak? Nah, itu ukuran kita. Maka mulai dari momentum peringatan Isra dan Mi'raj ini, kalau kita ingin Mi'raj, yang kita perbesarkan urusan Allahu Akbar, urusan dengan Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ini kita lakukan, insya Allah ibu akan naik karakter psikologisnya, tidak cepat marah. Orang cepat marah karena standarnya rendah. Standar marahnya itu rendah, sikit-sikit marah. Ya, misalnya anak buang telur, ngamuk. Anak terlambat, ngamuk, marah. Tapi kalau Nabi dipikir, ini kira-kira layak marah apa tidak? Ini urusan besar apa urusan kecil? Dipikir dulu. Kadang-kadang kita tidak, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit marah. Masyarakat Indonesia hari ini hati-hati Bapak Ibu, jangan terlalu cepat terprovokasi. Maka nggak usah diperbesarkan juga masalah azan. Mohon maaf, kenapa saya sampaikan ini? Tadi sore saya baca, sekarang sudah merembet ke grup FKM.
Udah mulai saling pada gesek, nanti orang luar yang ketawa. Jangan kita perbesar masalah ini. Dengar tak dengar azan, panggilan hati kita itu yang penting. Ini ada yang ini ikut, pokoknya memang peraturan azannya begini dari dulu zaman Soeharto. Ada yang bilang ini syiar, kok kelahi jadinya. Yang kelahi sama-sama meninggalkan sholat tepat waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kok cepat panas. Takutnya kita diadu. Kemarin juga kami mendengar ada, bukan isu lagi, memang nampak juga di Facebook, di YouTube, penurunan pelang Muhammadiyah. Takutnya kita lagi diadu antara NU dengan Muhammadiyah, antara Salafi dengan Tabligh, antara ini dengan ini. Kok kita sibuk dengan itu? Emang mau nanti macam Rusia dan Ukraina, kalau nyampe ke sini besar masalahnya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui Isra dan Mi'raj ini coba kita lihat dulu standar marah kita itu apa. Ini gara-gara isu azan kita semua pada marah. Jangan marah dulu, karena yang marah juga belum tentu dia rajin sholat subuh berjamaah. Betul Bu? Nah, ini takutnya yang ketawa pelakunya. Insyaallah enggak lah. Saya tahu siapa yang ketawa karena rajin sholat subuh. Yang saya tahu tentunya, yang tidak ya nggak tahu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang Bapak Ibu kita mikir, layak enggak saya marah? Jangan habiskan waktu untuk marah. Hilang sendal, marah. Disindir sedikit, marah. Nabi enggak, Nabi mikir, Nabi dicaci. Ini apa ruginya ini dengan Allah? Tak ada. Nabi enggak marah. Dibilang gila, Nabi enggak marah. Kenapa? Bukan perkara besar. Nabi berprinsip Allahu Akbar, hanya urusan dengan Allah, urusan yang maha besar. Kalau urusan pribadi mah nggak ada apa-apanya kita ini. Saya sekarang aja kebetulan pakai jas, kemarin pakai jubah. Ya ini besar jubahnya aja sama jasnya, nggak ada apa-apanya kita. Kita ini dianggap orang baik sama orang gara-gara Allah tutup kekurangan kita, itu aja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikir ini, oh ini nggak penting, ini nggak usah ditanggapi kalilah, kita nggak cepat marah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kalau kita betul-betul mengamalkan daripada hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sebetulnya adem kita. Kita contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ubah standar marah kita hari ini. Mengapa saya harus marah? Apa untungnya untuk saya dunia dan akhirat? Kalau nggak ada biar aja. Tapi dunia Anda dirugikan. Dunia itu rendah. Saya ini sudah Mi'raj, nggak dunia lagi. Dunia ini mah dulu waktu muda, sekarang udah tua. Nak Mi'raj, betul Pak? Nak Mi'raj, masalah dunia biar aja lah dulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita jangan tidak kaya, jangan tidak diberi. Bukan, maksudnya semua kekayaan, semua waktu, semua kekuasaan itu kita persembahkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sehari semalam kita membaca takbir Allahu Akbar minimal 109 kali. Agar kita ingat bahwa perkara yang terbesar itu adalah perkara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha besar, kita maha kecil. Makanya agar ini selalu kita ingat, kita sunnah takbir intiqal namanya. Ketika mau ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Berdiri dari sujud, Allahu Akbar. Agar kita sadar, kita ini rendah, kita ini hina, kita ini lemah. Yang maha besar, yang maha mulia, yang maha agung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar ini selalu kita ingat, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diperintah untuk melaksanakan sholat. Apa firman Allah? Aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Agar kita ingat Allah. Kalau ingat Allah, selesai ini benda, tak ada kesedihan. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Banyak ibu-ibu gelisah, berguling
gara-gara dapat 2 liter minyak goreng. Betul Bu? Ini jujur Bu, saya juga punya istri saya juga perempuan, kami punya pondok, ada santri. Ini mau masaknya banyak pakai minyak, keliling sampai ke gudang, tak ada minyak goreng. Sedih. Mau puasa, minyak goreng tak ada. Kita nanti nak mau lebaran, bikin kue tak bisa, minyak goreng tak ada. Puasa belum datang, ibunya sudah sedih. Kenapa? Menjadikan minyak goreng sebagai rukun keempat Ramadan. Nggak ada kaitannya dengan puasa minyak goreng. Betul Bu? Kenapa sedih? Nggak ada minyak goreng, nanti nak berbuka pakai apa? Puasa aja belum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berbuka paling bagus itu adalah dengan korma. Nggak ada korma, pakai air. Airnya tak perlu campur minyak, tak perlu juga campur pertalet. Nggak bagus. Cukup air putih, cukup korma, nggak butuh minyak goreng. Maksud saya, kalau ini kita ingat, yang pokok di Ramadan itu puasanya, bukan berbukanya, maka kita tidak gelisah walaupun minyak gorengnya langka. Zaman dulu juga nggak ada minyak goreng di supermarket. Karena apa? Ibu-ibu pandai bikin minyak goreng sendiri dari kelapa. Di sini kelapa banyak, udah manja, tak bisa buat minyak goreng. Begitu datang minyaknya, langsung senangnya minta ampun ibu-ibu. Bapak-bapak nggak tahu cerita ini, taunya nikmati aja. Ini kesalahan bapak-bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi, kalau kita dekat dengan Allah, ingat kepada Allah, insya Allah hati akan tenang. Hatta mau ninggal pun, kalau ingat Allah, insya Allah, kalaupun nanti sekarang sebentar lagi saya mati, toh padanya juga saya akan mati, tenang. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu ingat kepada Allah. Allah itu jarak sholat itu. Subuh pagi-pagi biar ingat Allah, waktu subuh. Siang-siang udah sampai kita kerja, biar nggak lupa daratan, ada sholat zuhur. Sore biar kita nggak lupa lagi main bola terus, ada sholat asar. Jemput malam ada sholat maghrib, biar nggak terlalu cepat tidur sibuk nonton drama, ada sholat isya. Nanti kenapa? Sholat itu agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah bagaimana kita senantiasa mencoba Mi'raj, memprioritaskan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun cobaan ujian hidup di dunia ini kita bisa tenang. Nomor 1. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga hadiah bagi umat manusia. Karena apa? Karena di zaman unta, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah gambarkan bagaimana bahwa manusia dengan fisiknya itu bisa mengalami perjalanan yang super cepat. Dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut zaman unta, tentu orang tak percaya karena belum ada pesawat terbang. Jangankan zaman dulu, waktu saya masih kecil tak tahu nama pesawat kecuali helikopter, itu pun sekali setahun apa lewat di atas kami. Kalau di sini memang hari-hari. Ya, begitu saya pertama kali ke Batam, pertama kali naik kereta api yang macam di TV itu, bukan masuk ke kereta api, memang betulan naik di atas kereta api dari Jakarta ke Pasar Senen, di atasnya. Iya, di sana saya tobat pertama terakhir saya naik kereta api. Sekarang, apalagi yang dibangun sama presiden sekarang, set, cepatnya minta ampun. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua adalah inspirasi dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang memiliki perjalanan yang sangat cepat. Kok bisa dengan fisik, bisa mondar-mandir dalam satu malam, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, balik lagi ke Mekah. Hari ini terbukti dengan kecanggihan teknologi. Ini artinya apa?
seharusnya umat Islam yang terdepan dalam sains dan teknologi, dan sebetulnya itu yang terjadi di masa keemasan Islam, masa Abbasiyah. 805 tahun Islam memimpin dalam puncaknya masa Abbasiyah. Tetapi hari ini kita lihat ternyata kita agak terbelakang. Maka dari itu kita bersyukur. Ini juga yang membuat kami menjadi inspirasi untuk membangun pesantren, walaupun itu pondok pesantren tapi sekolahnya SMP, supaya sainsnya juga tidak ketinggalan. Maka kita juga minta bantu para dosen-dosen yang umum, yang tamatan Jakarta, yang tamatan yang umum-umum, yang tamatan Jawa, untuk membantu kita di pondok, agar jangan hanya kita bisa ruku sujud, itu memang tujuan kita, tetapi kita juga memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke ayat 30 Al-Baqarah, bahwa kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang dimaksud ulil albab ialah orang yang selalu zikir, ingat kepada Allah, selalu menyebut Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, sholat berdiri. Nggak bisa berdiri pak, sakit. Wa qu'udan, sholat dengan duduk. Nggak bisa duduk pak, stroke. Wa ala junubihim, sholat dengan tidur. Terlentang nggak bisa, berbaring. Pakai kepala, kepala tak mampu. Pakai mata, mata tak bisa. Pakai hati, hati nggak bisa. Disolati, selesai masalah dunia. Betul bu? Itu pertama. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tapi bukan sekadar itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia senantiasa memikirkan ciptaan Allah, apa yang ada di langit dan ada di bumi. Dipikirkan, dikaji, diteliti, sehingga memunculkan peradaban yang luar biasa dari umat Islam. Kalau dia sudah hebat di bidang sains dan teknologi, ia pun berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah. Satu, rajin salat, rajin zikir, rajin salawat, pokoknya hablum minallah. Nomor satu, memang itu di pesantren. Nomor dua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bagaimana penciptaan langit dan bumi diteliti, dikaji dengan sains dan teknologi, inspirasi dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kalau dia sudah hebat ilmunya, bukan langsung justru dia menjelekkan agamanya, tetapi ia berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya engkau tidaklah menciptakan semua ini dengan sia-sia. Semuanya ada hikmah. Apapun ciptaan Allah itu ada hikmahnya, digali, dikaji, yang pada ujungnya kita mengakui kebesaran Allah. Karena itu kita berkata, faqina adzabannar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka satu, kita akan menjadi hamba Allah yang paling dekat dengan Allah. Yang kedua, kita akan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan dengan semakin seringnya kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah,
yang kita besarkan hanya urusan dengan Allah, tapi bukan berarti kita tidak mau jadi pejabat dan orang kaya. Hanya saja semua itu bukan tujuan, tapi alat untuk mendekatkan kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang yang mulia dari dunia hingga akhirat, orang yang bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, karena waktu tepat jam 9.00. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita sebagai khalifahnya di muka bumi untuk menegakkan kalimahnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, kami berkumpul di rumahmu yang mulia ini dalam rangka memperingati peristiwa agung Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah kami semua yang hadir di sini dapat memetik hikmah dari peristiwa ini. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jadikan kami ahli ruku, ahli salat yang senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami masih banyak kami yang melalaikan salat, tidak bisa salat tepat waktu. Ampuni kami ya Allah, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa senantiasa salat tepat waktu berjamaah di rumahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan para rasulmu, para anbiya, para mursalin, para salafus salih yang salim ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan, kemampuan dan gairah kepada kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah salat kami ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami mohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam keadaan sehat walafiat, agar hidup kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini benar-benar dapat berkah darimu ya Allah. Sampaikan umur kami hingga bulan Ramadan nanti agar kami bisa melaksanakan ibadah yang optimal terhadapmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Kalau ada yang berhutang, lunasi hutangnya ya Allah. Kalau ada yang punya hajat, kabulkan ya Allah. Kalau ada yang punya masalah, selesaikan, berikan jalan keluar ya Allah, karena Engkau lah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syafrin yang telah mulai dengan selama ini. Intinya masalah Isra Mi'raj yang beliau menyambut
menjemput ibadah sholat. Rabbi ja'alna fi sholat min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam mengerjakan atau menegakkan ibadah sholat ini. Baiklah, dengan akhirnya dengan selesainya acara malam ini, maka akhirnya acara hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1423 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.